Pengen tahu cara bilang profit penjualan dengan kreatif? Menu engineering rahasianya. Kalau kamu pergi ke restoran, pasti kamu sering lihat pilihan menu dengan label recommended. Dan pasti kamu juga sering lihat dong ada pilihan menu paket bundling. Ternyata pemberian label seperti itu nggak sembarangan loh. Tahu nggak sih, pengusaha kuliner menggunakan menu engineering loh untuk menentukan menu mana yang harus diberikan label recommended dan juga dalam membuat pilihan menu paket bundling. Menu engineering juga menjadi trik andalan loh untuk meningkatkan profit di bisnis kuliner. Penasaran gimana caranya? Tonton sampai habis ya. Menu engineering adalah proses mempelajari menu restoran berdasarkan data penjualan dan juga inventaris untuk mengetahui langkah bisnis apa yang harus segera diambil. Dari data ini, kamu bisa mengevaluasi performa bisnis kuliner sekaligus menentukan langkah apa yang harus segera kamu ambil. Misalnya, untuk menghitung keuntungan, meninjau ulang harga menu, hingga menentukan promosi pada produk tertentu. Berikut contoh menu engineering. Pada sumbu Y, kita bisa melihat jumlah penjualan setiap menu. Sedangkan pada sumbu X, kita melihat gross margin atau laba kotor setiap menu. Dua sumbu ini kemudian membentuk 4 kategori, yaitu horses, stars, puzzles, dan dogs. Contohnya, ada nasi goreng ayam. Dapat dilihat gross margin produk ini adalah Rp8.100 per unitnya. Dan penjualannya sebesar 190 porsi di bulan tersebut. Nasi goreng ayam masuk dalam kategori horses. Tapi gimana cara hitung gross margin per produk? Singkatnya, ada 2 komponen, yaitu kita harus tahu resep yang digunakan untuk membuat menu tersebut dan juga biaya karyawan untuk produk itu. Total resep dan juga biaya karyawan dijumlahkan menjadi harga pokok produk tersebut. Kita pakai contoh produk nasi goreng ayam tadi ya. Yuk kita simak cara hitung harga pokok produknya. Seperti yang di matriks tadi, penjualan menu nasi goreng ayam sebanyak 190 porsi unit dan gross marginnya adalah Rp8.100. Resep nasi goreng ayam terdiri dari nasi, kecap manis, dan lain sebagainya. Setelah tahu harga per bahan, kita dapatkan total harga bahan untuk nasi goreng ayam yaitu Rp4.720. Setelah dapat total harga bahan, kita tambahkan biaya pekerja per unit. Di kasus ini sebesar Rp2.180. Setelah dijumlahkan harga bahan dan biaya pekerja, didapatkan total harga pokok nasi goreng ayam sebesar Rp6.900. Harga jual nasi goreng ayam adalah Rp15.000. Jika dikurangkan dengan harga pokok, didapatkan margin sebesar Rp8.100. Jika dengan margin Rp8.100 dan penjualan 190 unit, maka nasi goreng ayam masuk ke kategori horses. Horses adalah menu-menu yang penjualannya besar, tapi marginnya kurang besar jika dibandingkan rata-rata. Menu yang masuk kategori horses dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan margin dengan substitusi bahan atau menaikkan harga. Stars adalah menu yang paling harus dipertahankan. Pengusaha sebisa mungkin meningkatkan penjualan star dengan promosi. Arahkan pelanggan untuk membeli produk-produk ini. Beberapa cara yang dapat dilakukan adalah dipromosikan, memberi rekomendasi secara verbal oleh karyawan, atau menandai produk-produk ini sebagai recommended atau favorite di menu. Puzzle adalah menu-menu yang penjualannya di bawah rata-rata, tetapi margin di atas rata-rata. Menu puzzle dapat ditingkatkan penjualannya karena margin yang tinggi. Kamu bisa melakukan promo atau bundling produk dengan menu horses untuk meningkatkan penjualan. Dogs adalah menu yang penjualannya di bawah rata-rata, dengan margin di bawah rata-rata. Menu dogs dapat disubstitusi atau di-rebrand untuk meningkatkan penjualan atau margin. Gimana? Menarik kan? Sekarang giliran kamu susun strategi tingkatin profit dengan menu engineering. Kalau masih bingung, tenang, delegasiin aja. Delegasi bisa bantuin kamu bikin laporan keuangan, mulai dari laporan laba rugi, arus kas, hingga neraca. Selain itu, kami juga bisa bikin analisis bisnis, salah satunya menu engineering. Mau tahu menu mana yang jadi bintang usaha dan datangkan banyak profit? Yuk hubungin Adel atau admin delegasi. Cek description box ya.